Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Matematika Minat untuk kelas 10. Di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, ya, masih mengenai vektor di ruang dimensi 3. Nah, apa yang akan kita bahas nih? Yang akan kita bahas adalah hasil kali skalar 2 vektor di R3. Oke, untuk hasil kali skalar 2 vektor di R3 sendiri di sini, ketika misalkan mengingat ya, sebelumnya kan ada hasil kali skalar 2 vektor di ruang dimensi 2. Kalau untuk di ruang dimensi 2, jika misalkan saya punya vektor A berarti komponennya itu hanya ada A1 dan A2. Sedangkan kalau ada vektor B, berarti B1 dan B2 komponennya ya. Nah, kalau misalkan di sini di ruang dimensi 3, berarti kan ada X, Y, dan Z. Nah, berarti untuk komponen vektor A itu sendiri ada A1, A2, dan A3. Untuk komponen vektor B sendiri ada B1, B2, dan B3. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk A dot B sama aja. A dot B itu adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B kosinus alfa. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti dalam penyelesaiannya? Jika di sini ada vektor A dot vektor B, berarti nanti tinggal kita kalikan saja nih. A1 dikali dengan B2, A2 dikali dengan B2, A3 dikali dengan B3 gitu kan. Nah, ini komponen-komponen yang bersesuaiannya kita kalikan aja. Oke, kita misalkan ke contoh soal aja nih di sini ya. Contoh soalnya ada hasil kali skalar 2 vektor. Di sini untuk nomor 1. Jika vektor A itu 4i ditambah 2j ditambah 5k dan vektor B-nya 2i dikurang 3j ditambah 1k ya. Berarti A dot B-nya berapa? Kita coba selesaikan aja di sini untuk nomor 1. Nomor 1 itu kan yang ditanya adalah vektor A dot vektor B ya. Berarti tadi komponen yang sesuaiannya itu tinggal kita kalikan ya. Untuk yang 4 berarti dikali dengan 2 ya, ditambah dengan berapa tadi? 2 dikalikan dengan negatif 3 ya. 2 dikali negatif 3, ini pakai titik aja deh. Kemudian ini dot ya, besar. Kemudian ditambah dengan 5 dikali 1. Ya, berarti hasilnya berapa? 8 ditambah negatif 6 ditambah 5. Maka berapa? Hasilnya adalah 7. Ya. Ini untuk nomor 1, hasilnya adalah 7. Nah, untuk nomor 2, ini kan sama ya. Seperti vektor di ruang dimensi 2. Kalau misalkan ada vektor A dikali, yang ditanya adalah vektor A dot vektor B, ya. Dot vektor B, berarti panjang vektor A, ya, dikali dengan panjang vektor B, kosinus alfa, karena di sini ada sudutnya, berarti A-nya 12, B-nya 5, cos 60 derajat ya. Nah, berarti 12 dikali 5, kemudian cos 60. Cos 60 itu berapa? 1/2 ya. Nah, 1/2 dikali dengan 60 dikali 1/2, berarti hasilnya adalah 30 ya. Oke, kita coba ke contoh yang ketiga sekarang ya. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini, diketahui vektor A-nya 9i ditambah 6j ditambah 2k, dan B-nya itu panjang vektor B-nya itu sama dengan 3. Dan vektor B sama dengan 22. Jika sudut alfa dan jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah alfa, tentukanlah tangan alfa. Oke, di sini kita sudah mengetahui hasil kali skalar 2 vektornya, atau di sini ada kita tulis vektor A dot vektor B, ya ini nomor 3,
sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B, gitu kan, kosinus alfa. Nah, vektor A dot vektor B. Kita lihat vektor A dot vektor B-nya itu adalah 22. Kemudian panjang vektor A dikali panjang vektor B. Panjang vektor B-nya itu adalah 3, gitu kan. Nggak perlu pakai ini dong. Nah, adalah 3. Berarti yang kita butuhkan apa? Ya, cos alfa. Yang kita butuhkan terlebih dahulu di sini adalah panjang vektor A-nya. Ya, untuk panjang vektor A berarti kan akar dari 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, berarti akar dari 81 ditambah 36 ditambah 4. Berapa nih? Berarti 40, 121 ya. Akar dari 121 berarti 11. Nah, kita sudah punya panjang vektor A-nya itu adalah 11 ya. 22 dikali 33, sama dengan 33 kosinus alfa. Kosinus alfa itu sama dengan 22 per 33. Nah, setelah ini gimana penyelesaiannya? Berarti kan kita harus mengetahui sudutnya terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat di sini kosinus alfanya berapa? Ini bisa kita perkecil menjadi 2/3. Ya, kosinus alfa itu kan 2/3. 2/3 cos itu adalah sami. Sami itu berarti 2/3. Oke, ini setelah ini kita bisa mengetahui nih ya sisi ini. Sisi ini caranya bagaimana kita carinya? Berarti kan untuk sisi yang sebelah sini kita cari dengan akar dari berapa? 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat atau 9 dikurang 4 atau akar 5. Berarti ini adalah akar 5 ya. Nah, setelah itu gimana? Kan yang kita tanya itu adalah apa? Tan alfa. Tan itu apa? Depan ya, per samping. Tangan itu kan depan per samping. Depannya depan alfa mana? Berarti akar 5. Sampingnya 2 ya. Ini bisa kita sederhanakan lagi nggak? Nggak bisa ya, gitu kan. Atau kita tulis menjadi 1/2 akar 5 gitu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke contoh nomor 4. Nomor 4 itu diketahui A1, 2, 7, B2, 1, 4, C6, negatif 3, 2. Jika vektor V sama dengan AB dan vektor W sama dengan BC, tentukanlah vektor V dikali W. Oke, kan ini kita misalkan terlebih dahulu ya. Untuk vektor posisi dari titik A, titik B, titik C, itu kita misalkan oleh vektor A-nya itu misal negatif 1, 2, 7 gitu kan. Kan memang selalu dimisalkan seperti itu. Kemudian vektor B atau kemarin saya nulisnya pakai vektor seperti ini ya. Nih, vektor A karena itu terlanjur gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ini sekarang untuk vektor A, vektor B-nya berapa? 2, 1, 4. Kemudian untuk vektor C-nya itu 6, negatif 3, 2. Ini kenapa pakainya huruf kecil biar pembeda dengan yang ini aja gitu kan. Nah, jika vektor V sama dengan AB dan vektor W sama dengan BC, tentukanlah vektor V dot vektor W. Oke. Kita lihat di sini untuk vektor V katanya sama dengan AB ya. Kalau AB berarti ini gimana ya? Kalau misalkan AB, ini harusnya ada vektor AB, sorry. Berarti dia vektor B dikurang vektor A ya. Vektor B-nya berapa? 2, 1, 4 dikurang berapa? Negatif 1, kemudian dikurang 2, kemudian dikurang 7. Ini hasilnya berapa? 3, negatif 1, kemudian negatif 3 ya. Ini untuk vektor V-nya. Sekarang kita nyari apa? Sekarang kita nyari vektor W. Vektor W itu adalah vektor BC. BC itu berarti C dikurang oleh B ya.
vektor C dikurang oleh vektor B. Vektor C-nya berapa nih? Vektor C-nya 6, negatif 3, 2. Dikurang oleh B-nya itu 2, 1, 4 ya. Berarti berapa nih hasilnya? Dia 4, negatif 4, kemudian negatif 2. Nah, ini kita sudah punya untuk vektor W dan vektor V. Ini saya pindahkan dulu ya. Nah, kan tadi untuk hasil kali skalar dua vektor itu ya, berarti vektor V dikali dengan vektor W. Ya udah, berarti tinggal komponen atas dikalikan dengan komponen atas, kemudian komponen yang tengah dikalikan dengan komponen yang tengah, kemudian komponen yang bawah dikali dengan komponen yang bawah. 3 kali 4, 12 ditambah negatif 1 dikali 4, berarti kan 4 ditambah ini negatif 3 kali negatif 2, berarti 6. Hasilnya berapa nih? 22. Nah, sehingga ya vektor V dot vektor W itu hasilnya adalah 22. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang keempat. Diketahui panjang vektor A itu adalah 3, panjang vektor B akar 2, dan panjang vektor A dikurang vektor B sama dengan akar 6. Tentukanlah panjang vektor A ditambah B. Oke, ini sama halnya dengan vektor di ruang dimensi 2 ya, sudah saya bahas juga sebelumnya. Nah, maka untuk penyelesaian ini, kita akan selesaikan dengan langkah bagaimana? Kita akan mengkuadratkan ya. Di sini kita akan kuadratkan untuk yang vektor panjang vektor A dikurang panjang vektor B. Ini dengan konsep perkalian skalar dua vektor ya. Maka ini kan kita anggap sama aja dengan vektor A dikurang vektor B dikalikan dengan vektor A dikurang dengan vektor B ya. Ini sama aja, jadi sebenarnya nggak perlu saya bahas lagi. Insya Allah sih mungkin kalian sudah paham juga gitu kan. Nah, maka di sini A dikali A berarti kan vektor A, atau ya udah deh kita jabarkan lagi ya. Ini akan menjadi vektor A dikurang vektor B dikalikan dengan vektor A dikurang vektor B. Nah, maka vektor A dot vektor A gitu kan. Kemudian di sini dikurang oleh A dikali A dikali B berarti 2 vektor A dikali vektor B gitu kan. Kemudian ditambah dengan vektor B dot vektor B ya. Ini. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Setelah ini berarti kan kita punya nih panjang vektor A dikurang dengan panjang vektor B. Kuadratkan itu sama dengan vektor A dot vektor A berarti vektor A pangkat 2 ya. Kemudian dikurang oleh 2 panjang vektor A, ini kan A dot B nih, dikali dengan panjang vektor B kosinus alfa ditambah dengan panjang vektor B ya. Kemudian setelah ini bagaimana nih? Oh iya, kalau misalkan memang kalian masih bingung kenapa ini vektor A dot vektor A, itu ingat sifat ya. Jadi ketika ada sifat vektor A dot vektor A ya, dia hasilnya adalah panjang vektor A kuadrat gitu ya. Kemudian yang kedua, ingat yang ada sifat komutatif ya. Komutatif itu adalah vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada yang dinamakan perkalian skalar ya, dengan skalar. Berarti jika misalkan saya punya A dot B, N A dot B, itu dia hasilnya bisa N dikalikan dengan vektor A, kemudian nanti dot vektor B, atau bisa juga di sini vektor A dot N dikali vektor B, sama-sama aja seperti itu. Kalau misalkan kalian mau membuktikan sifat ini, boleh ya dibuktikan sendiri. Nah, kemudian sifat distributif juga kan ada ya, dalam vektor ruang dimensi 2, vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B
ditambah vektor A dot vektor C, gitu kan. Nah, ini sifat-sifat pada vektor di ruang dimensi 3. Sebenarnya udah ada di ruang dimensi juga, makanya tidak saya bahas kembali ya, gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini kita tinggal substitusi aja. Ini kan udah ada panjang vektor A dikurang B, tapi ini dikuadratkan, berarti akar 6 kita kuadratkan sama dengan panjang vektor A-nya berapa? 3 kuadrat gitu kan, dikurang oleh 2 dikali dengan ini kan karena kosinus alfanya nggak ada ya, berarti kita tinggal kurangkan saja 2 vektor A, kemudian vektor B, kosinus alfa, ditambah vektor B-nya berapa? Vektor B-nya adalah akar 2 ya. Ini vektor B kuadrat ya, vektor B kuadrat. Nah, maka ini adalah 6 sama dengan 9 dikurang 2 vektor A dot vektor B kosinus alfa ditambah 2 kosinus alfa. Kosinus alfa ditambah 2. Berarti ini kan 9 tambah 2 itu 11. Negatif 11 ditambah 6. Berarti kan 5 ya. 5 sama dengan ini sebentar. 5, kan ini tadi negatif 5, ini negatif 2 vektor. Panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus alfa ya. Ada kesalahan menghitung nggak nih? Nggak ada ya. Atau ini 5 sama dengan 2 panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus alfa. Oke, nah setelah ini, karena di sini yang ditanya itu adalah panjang vektor A ditambah panjang vektor B, berarti penyelesaiannya gimana untuk panjang vektor A ditambah vektor B? Berarti ini kita apakan? Kuadratkan ya. Kenapa dikuadratkan? Ya sama halnya dengan yang tadi. Berarti sama dengan panjang vektor A, kemudian ini kan berarti 2AB ya, panjang A kuadrat ditambah 2 panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B kosinus alfa ditambah panjang vektor B kuadrat. Gitu kan? Ya. Maka di sini untuk vektor A ditambah vektor B itu sama dengan akar dari berapa? Panjang vektor A-nya berapa nih? Berarti panjang vektor A kita substitusi dulu aja, nanti biar hilang kuadratnya ya. Kosinus alfa ditambah panjang vektor B kuadrat. Oke, setelah ini gimana nih penyelesaiannya? Ya udah, berarti kita tinggal substitusi aja ya, panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Sama dengan panjang vektor A-nya 3 kuadrat ditambah ini kan 2 panjang vektor A, kemudian panjang vektor B kosinus alfa itu berapa? Dia 5, kan? 5 ditambah panjang vektor B-nya itu tadi akar 2 kuadrat. Berarti berapa nih? Berarti akar 9 ditambah 5 ditambah 2. Berapa? 14 berarti 16 ya. Panjang vektor A ditambah panjang vektor B itu sama dengan 16. Maka panjang vektor A ditambah B sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 4. Jadi cara penyelesaiannya seperti itu ya. Jadi nanti kuadratkan terlebih dahulu baru kita mengetahui dari panjang vektornya itu sendiri. Jadi penyelesaiannya sama seperti vektor di ruang dimensi 2 juga gitu ya. Oke, mungkin untuk contohnya ya sudah saya bahas sampai ke ini harusnya contoh ke-5 kali ya. Ya, jadi sudah saya bahas semuanya dan kita akan melanjutkan untuk materi apa nih? Sudut antara dua vektor di video selanjutnya ya. Jadi
tetap semangat belajarnya dan tetap untuk belajar dengan melihat video saya, ataupun kalian boleh melihat sumber-sumber yang lain agar kalian lebih paham ya mengenai materi tentang vektor di ruang dimensi 3 gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila memang ada kesalahan dalam pembahasan ataupun perhitungan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.